Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai pemain skuad Garuda harus bisa menambah menit bermain. Sintayong menilai pemainnya harus berjuang untuk mendapatkan tempat utama di klub. Dengan bekal berlaga di Piala Asia 2023, mereka harus bisa menunjukkan kualitasnya. Tujuannya agar bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Saya harap mereka akan bermain lebih banyak saat kembali ke klub asal. Mari gunakan turnamen ini sebagai batu loncatan dan banyak bermain, kata Sintayong sumber laman eSplus. Pelatih kelahiran Yeongdeok, Korea Selatan ini menegaskan bahwa mereka harus menatap target yang lebih tinggi. Dan target itu adalah lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia semakin percaya diri menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh gelandang Timnas Indonesia Mark Locke. Diakui Mark Locke, pencapaian di Piala Asia 2023 Qatar menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia. Di Piala Asia 2023, skuad Garuda mencatatkan sejarah usai untuk kali pertamanya menembus ke babak 16 besar. Ya, semua tahu, ini pertandingan sangat penting buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucap Mark Locke kepada awak media. Kemarin sentimen sangat bagus, jadi saya pikir tim sudah lebih kompak sekarang. Dan kami punya banyak hal yang positif dari Piala Asia, kata pemain Persib Bandung itu. Nova Arianto dipercaya memimpin pemusatan latihan atau TC Timnas U17 Indonesia di Jakarta. Mendapatkan amanah ini, Nova Arianto merasa bangga. Nova Arianto pun berjanji akan maksimal di Timnas U17 Indonesia. Rencananya, TC Timnas U17 Indonesia mulai berlangsung pada 19 hingga 21 Februari 2024. 32 nama dipanggil ke TC tahap awal Timnas U17 Indonesia. Sebelumnya, Nova Arianto merupakan asisten pelatih dari Sintayong sejak 2020. Baik itu ketika di Timnas U23 Indonesia maupun Timnas Indonesia. Bagi Nova Arianto, banyak pelajaran yang dipetik selama mendampingi Sintayong. Terima kasih juga kepada Coach Sintayong atas supportnya, tutur pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu. Kita akan memperbaikinya dari bawah, agar pemain nantinya bisa lebih siap saat masuk di level teratas nantinya, ujar Nova Arianto. Marcelino Ferdinand tampil saat KMS Kadenze mengalahkan Beerschot 4-2 di Mayor van de Wael Stadium, yakni pada Minggu 18 Februari 2024. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi bagian KMS Kadenze saat mengalahkan Beerschot dengan skor 4-2 Minggu malam. Marcelino Ferdinand mengawal laga dari bangku cadangan. Ia menggantikan pencetak gol ketiga, yakni Charles van Lanschot pada menit ke-90+8. Marcelino hanya bermain 1 menit karena wasit kemudian meniup peluit panjang pada menit ke-90+9. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu tercatat hanya memiliki 1 sentuhan. Sementara itu, Challenger Pro League menyisakan 8 match lagi di musim reguler. Andai KMS Kadenze tetap berada di peringkat 1 atau 2 hingga akhir musim ini, maka mereka akan promosi ke Jupiler Pro League atau kasta tertinggi. Dan buat Marcelino, meski hanya bermain 1 menit, namun pengalaman bermain dan juga menang atas pemuncak klasemen sangat positif untuk perkembangannya. Sandy Walsh menyatakan keinginannya untuk membela Timnas U23 Indonesia. Namun kesempatan itu dipastikan tidak akan terjadi di turnamen terdekat, yakni Piala Asia U23 2024. Pernyataan ini dikatakan oleh Sandy Walsh dalam akun YouTube-nya. Sandy Walsh tengah menonton pasangannya yakni Aislinn Koning untuk kualifikasi Olimpiade 2024. Dan pada saat itu pula, Sandy Walsh berharap Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2024. Saya benar-benar berharap Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 Paris juga, ujar Sandy Walsh sumber akun YouTube pribadinya. Memang kesempatan Sandy Walsh membela Timnas U23 Indonesia hanya mungkin terjadi di Olimpiade 2024. Usia Sandy Walsh saat ini adalah 28 tahun, dan aturan Olimpiade mengizinkan 3 pemain senior bergabung dengan skuad. Setidaknya sudah ada 2 pertanda penyerang FC Utrecht oleh Romeni segera memperkuat Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pertama, berdasarkan ucapan dari pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, Bung Ropan menyatakan bakal ada penyerang keturunan Grade A yang melakukan video conference dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Kemudian pertanda lain adalah Ole Romeni akan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, dimunculkan oleh akun @vt_idn yang sering diminta bantuan PSSI menyiapkan atau memberikan database pemain keturunan. Dalam unggahannya semalam, akun ini mengatakan ada potensi reuni Akademi NEC Nijmegen di Timnas Indonesia. CV alias Al-Haf disebut pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan sudah diajukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Sementara Ole Romeni muncul sebagai calon kuat penyerang grade A yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Secara statistik, mana yang lebih oke antara Ilyas Al-Haf dan juga Ole Romeni? Jika ukurannya performa musim ini, maka Ilyas Al-Haf unggul atas Ole Romeni. Bersama Noah FC yang mentas di kasta teratas Liga Armenia, Ilyas Al-Haf mengemas 5 gol dan juga 6 assist dari 19 pertandingan. Sementara itu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol dari 15 pertandingan bersama FC Utrecht musim ini. Namun level Liga Armenia jauh di bawah Liga Belanda. Sinteyong menaruh sorotan kepada Liga 1 Indonesia. Tercatat ada 16 pemain Liga 1 yang tampil untuk Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Salah satu yang disorot dari Liga 1 Indonesia adalah level permainan yang terlalu rendah. Masalah kedua yang disorot oleh Sinteyong adalah waktu efektif permainan di Liga 1 Indonesia yang sangat rendah. Nova Arianto menyebut bahwa rentang waktu efektif yang terpakai dalam setiap pertandingan berada di angka 35-45 menit, dan angka ini jauh dari standar Asia yang sudah berjalan selama 60-70 menit. Nova Arianto menyebut bahwa wasit di level Asia tidak akan mudah untuk meniup peluit tanda pelanggaran untuk benturan ringan. Hal ini tentu jadi penghalang sepak bola Indonesia untuk bisa menyesuaikan dengan ritme permainan di level Asia. PSSI angkat bicara terkait siapa pengganti dari Nova Arianto yang awalnya berstatus asisten dari Sinteyong sejak Januari 2020. Mengingat Nova Arianto kini ditunjuk sebagai juru taktik Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah melakoni TC yang berlangsung pada tanggal 19 hingga 21 Februari 2024. TC Timnas U17 Indonesia digelar dalam rangka menatap Piala AFF U16 2024 dan juga kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan dibicarakan dengan STY, kata Sumarji. Sumarji menambahkan untuk kedepannya, Nova Arianto akan tetap mendampingi Sinteyong hingga Piala Asia U23 2024 Qatar rampung. Penyerang Timnas Indonesia Dendi Sulistiawan buka suara terkait PSSI yang tengah sibuk mencari pemain keturunan berposisi striker untuk skuad Garuda. Pemain Bayangkara FC itu mengatakan bahwa ia tak keberatan soal PSSI dan juga pelatih Sinteyong mencari penyerang keturunan. Menurutnya hal itu dilakukan untuk Timnas Indonesia, apalagi selama ini Indonesia juga haus akan prestasi. Tidak apa-apa, ini juga buat kebaikan Timnas Indonesia, ujar Dendi Sulistiawan. Pemain yang berusia 27 tahun tersebut dengan tegas mengatakan bahwa sebagai pemain ia tak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, pelatih pasti mencari pemain terbaik agar kualitas Timnas Indonesia juga membaik. Untuk itu alih-alih menyalahkan keputusan PSSI dan juga pelatih Sinteyong, Dendi Sulistiawan justru menjadikan hal ini sebagai motivasi agar pemain lokal seperti dirinya bisa lebih meningkatkan kualitasnya lagi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.